Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى أصحابك الكرام حماة دينك فأصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى في مرة فاستوى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب أولياء الله وجماعة طريقة قادرية الخالدية، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا ولمن علمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang saya muliakan, sangat saya cintai, yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai, murabbi arwahina yaqzatan wa manaman lana, Syekhina Abuya dan umi-umi serta keluarga besarnya yang saya hormati dan Allah muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah yang setiap tahun selalu berkembang, dan mudah-mudahan pondok ini menjadi garda terdepan untuk memajukan tauhid tasawuf, terlebih-lebih di Banda Aceh ini. Dan indah bangunannya, tatanannya. Mudah-mudahan kita berada di tempat ini, di pondok ini, Allah semakin cinta dengan kita. Dan saya yakin Abu Sukri mendapatkan ini, keberkahan ini tak lepas dari guru kita Buya yang kita cintai dan murabbi arwahina. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Kapolresta yang alhamdulillah bisa hadir, juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRK, seluruh pencinta Abuya dari wali-wali Nangro, Hoson teristimewa Wali Nangro Jakarta, yang alhamdulillah juga wasilah beliau saya bisa untuk datang ke sini, dan alhamdulillah bisa menatap wajah Abuya dan bisa melirik untuk melihat wajah Abuya. Juga pembawa acara
dan Ketua Ratib Seribe yang selalu hadir dalam setiap acara dan sudah beberapa kali juga ke Cibinong, juga para alim ulama, asatidz, muallimin wal muallimat, para santri pondok pesantren Raudhatul Hikmah yang insyaallah akan menjadi pewaris para nabi. Santri-santrinya berhasil menjadi abuya-abuya supaya tempat yang kita cintai ini Aceh, khususnya umumnya negara kita Indonesia, kedepannya Pak insya Allah banyak orang-orang yang ma'rifat, cetusan keluaran dari pendidikan MPTT. Hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, setelah kita mempelajari, mendengar, menyimak, menganalisis apa yang dibacakan tadi makalah, dan itu adalah curahan dari warid guru kita, mursyid kita. Jika kita tarik kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan maqalah juga asar, akan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu, hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, juga asar. Dalam pertemuan ini beberapa, mari kita lihat akan pendapat alim ulama yang berkenaan dengan ayat tadi, menjunjung Nabi Muhammad SAW, yang Pak insya Allah mudah-mudahan melalui Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah ini kita diaku oleh Allah untuk menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 perkara yang seseorang akan sampai kepada pintu ridho Allah, dan 3 perkara yang seseorang akan sampai kepada Allah. Thalathun yusilna ilal bab wa yusilna ila rabbil arbab. 3 perkara yang akan membuat kita sampai ke dalam pintu Allah, dan 3 perkara yang akan menyampaikan kita kepada Rabbil Arbab. Yang pertama, kita bisa sampai kepada bab al-adab wa dzikru wal mahabbah. 3 perkara ini kita akan duduk pada hadrah Allah. Tapi untuk sampai kepada wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, amal ibadah yang kita lakukan sampai kepada pintu sementara keikhlasan akan sampai kepada Allah. Yang pertama adalah al-adab. Adab bisa menghantarkan kita kepada bab, dan adab bisa menghantarkan kita pada Rabbil Arbab. Setelah zikir, seseorang jika tidak memiliki adab, maka dia akan tertolak untuk masuk pada kerajaan Allah. Al-adab mas'alatun syarifah. Adab adalah masalah yang sangat penting sekali, baik untuk sampai kepada bab ataupun Rabbil Arbab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adab akan menghantarkan kita kepada bab. Mari kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah kamu selalu beserta orang-orang yang shadiq. Kenapa kita diperintahkan? Iman saja tidak cukup. Orang yang beriman masih diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Iman dan takwa kepada Allah pun belum cukup. Wa kunu ma'as shadiqin, adalah kamu beserta orang-orang yang shadiq. Kainuniyah huna kainuniyatun daimatun la kaununiyah waqtiyah. Wa kunu ma'as shadiqin, kamu harus selalu berada dengan orang-orang yang shadiq selama-lamanya, bukan dalam waktu tertentu. Kainuniyah, kunu kainuniyah daimatan. Siapa mereka orang-orang yang shadiq? Dalam tafsir Al-Qurtubi, kunu ma'as shadiqin ay ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, beserta Nabi dan para sahabatnya. Untuk para sahabat yang hidup pada di zaman Nabi, bagi mereka tabi'in, wa kunu ma'as shadiqin ay ma'as sahabat. Tabi'ina tabi'in wa kunu ma'as shadiqin ay kunu ma'at tabi'in, sampai kepada kita. Ala madzahibihim, kita diperintahkan selalu berada dekat dengan orang-orang yang bisa menghantarkan kita untuk sampai dan dekat dengan Allah dan memiliki akhlak yang baik. Berarti siapa as-shadiqin? Man la yata'abbad ala maqasidil atma'. As-shadiqin huwa man la yata'abbad ala maqasidil atma', mereka yang tidak beribadah kepada Allah atas dasar keinginan-keinginannya. As-shadiqin mereka yang beribadah kepada Allah bukan pengen dunia. Karena ingin dunia berarti nafsu. Mereka yang beribadah kepada Allah, dunia dengan sendirinya ikut ya Pak, nggak harus dipikirin. Dunia ini kan cuma benda yang mengambang, dia hanya benda angkasa. Dunia ini hanya satu titik kecil dari jagat raya yang luas ini. Berapa luasnya ini jagat raya, nggak ada yang tahu, dan dunia hanya kecil sekali. Kalau dunia ini bagaikan debu dibandingkan jagat raya 7 lapis langit, lah kita ada di mana? Maka thariqah, awas, kata ulama thariqah, ibadahmu harus ke Allah. Inilah Buya membawa kita ke sana supaya kita beribadah bukan dasar atma. Misalnya karena saya sedang usahanya bangkrut, saya harus rajin zikir di saat bangkrut aja. Di saat banyak hajat, zikirnya 5.000 semalam, Allahnya jalan, tahajudnya jalan. Di saat Allah kasih rezeki yang banyak, lupa, nanti sama Allah dibangkrutin, baru zikir lagi. Itu zikirnya atma. Di saat mendapatkan musibah, cacian, hinaan, dekati Allah. Di saat dipuji orang, dia tidak butuh Allah. Berarti dirinya enggak merdeka, masih dijajah oleh keinginannya. Dalam makalah tadi masih ada ananiyah. Maka ananiyah itu bukan akhlak. Beribadah karena atma, keinginan kita itu enggak punya akhlak. Allah diletakkan di mana? Apa enggak malu kita dengan Allah di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, yang akbar bukan Allah? Apa enggak malu? Sombong amat manusia, Bapak Ibu. Berani-beraninya lidah mengucapkan Allahu Akbar, yang akbar adalah keinginannya. Kalau saja Allah nggak kesian dengan kita, dibongkar oleh Allah siapa kita, bahwa Allahu Akbar yang keluar dari mulut kita adalah bohong. Allah laporkan kepada semua makhluknya, hambaku bohong. Mulutnya Allahu Akbar, di dalam hatinya yang akbar adalah mobil mewah. Tapi itu semua akan dibongkar nanti di yaumil qiyamah. La tahdiki sitra anna wa'afina wa'afu anna waghfir lana haitsu kunna. Ya Allah,
Jangan engkau bongkar kejelekan-kejelekan kami ya Allah. Maka kalau saja Allah mau hitung-hitungan dari ibadah kita nggak ada yang layak masuk ke dalam surga. Karena dari seluruh ibadah kita, hadirin rahimakumullah, hampir maqasidil atma, mengikuti hawa nafsu. Nah, MPTT, Toriko, Abuya, bahkan kullu Torikoh. Karena menurut Abuya, Torikoh tujuannya sama, adalah ma'rifat kepada Allah. At-turuq ilallah bi'adadil anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah, sejumlah nafas makhluk Allah, tujuannya satu, adalah ma'rifat. Bebas daripada keinginan kita di saat kita menyembah Allah. Karena yang paling bagus kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu bagus menurut Allah. Apabila Allah sudah menginginkan sesuatu, maka tentu baik itu menurut Allah. Mudah-mudahan kita dahulukan keinginan Allah ketimbang keinginan kita. Hadirin rahimakumullah, siapa itu as-sadiq? Man la yata'abbadu bimaqasidil atma. Mereka yang tidak beribadah kepada Allah mengikuti keinginan-keinginannya, tomak-tomaknya, tidak. Maka dekatilah orang-orang yang seperti itu. Kunu ma'as-sadiqin. Dekati kainuniyah daimah. Awas, kata Al-Quran, kainuniyahnya daimah. Kainuniyah daimah itu seperti apa? Zahiran wa batinan. Jangan saja kita dekat dengan guru karena guru ada di hadapan kita, tetapi kainuniyah daimah. Di saat kita jauh dari guru pun, kita harus selalu ingat nasihat guru, dan guru harus selalu berada di hadapan kita. Sebagaimana Uwais Al-Qurni, beliau tinggal di Yaman, Rasulullah di Madinah. Beliau bukan sahabat, karena beriman enggak berjumpa dengan Rasulullah. Karena syarat sahabat dua, amanah wajtama'a, beriman kepada Nabi dan kumpul sama-sama. Abu Bakrin Siddiq beriman dan berkumpul dengan Nabi, sahabat. Begitu juga dengan yang lainnya. Kumpul tidak beriman bukan sahabat. Abu Jahal pernah kumpul dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Uwais Al-Qurni sebaliknya, dia tidak kumpul tapi beriman, maka Uwais Al-Qurni adalah tabi'in. Kenapa Uwais Al-Qurni dari Yaman tidak berangkat ke Madinah? Karena sibuk mengkhidbah kepada orang tuanya, tapi hatinya dengan Rasulullah selalu berhubungan. Untuk cinta kepada Rasulullah tidak harus sejaman dengan Rasulullah, tidak harus senegara dengan Rasulullah, tidak harus bertetangga dengan Rasulullah. Contohnya kita tidak senegara dengan Rasulullah, kita bukan tetangga Rasulullah, dan kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah zahiran. Kalau dalam mimpi, mudah-mudahan dari hadirin sudah memandang Rasulullah, dan yang belum mudah-mudahan bisa ketemu Rasulullah walau manaman, sekalipun di dalam mimpi. Orang kalau mimpi ketemu Rasulullah, bahagianya setengah tahun dah hilang. Itu baru mimpi. Bayangkan kalau mursyid ya Allah tatkala dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi Muhammad wa alaikassalam. Bayangkan. Bahkan ada seorang ulama tatkala mahalul qiyam seperti tadi, Yai Hamid, ini pasti dialami, cuma kan nggak mungkin seorang mursyid ulama menceritakan itu, dan ini pun ceritanya setelah beliau wafat. Ini kebetulan Pak Kapolres dari sana ya, itu Yai Hamid itu di mana itu Pesuruan, tatkala mahalul qiyam nggak kuat bangun.
bangunnya itu tersendat-tersendat sampai selesai itu Ma'lul Qiyam beliau nggak sempurna dirinya. Lalu ditanya sama Yai As'ad, kenapa kok dirinya begitu? Bagaimana aku bisa diri sempurna? Rasulullah di hadapanku. Bayangkan. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Nah, keindahannya seumur hidup. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kainuniyah daimah. Maka dalam thariqah ada rabithah. Jika ada santri ingat dengan gurunya, muridin ingat dengan gurunya di saat di hadapan gurunya, ini si muridnya bohong cintanya. Sebab orang kalau cinta dengan sesuatu, saat dia tidur, dimanapun dia berada, selalu ingat. Seperti Uwais Al-Qarni, sekalipun dia sibuk dengan kerjaannya melayani orang tuanya, dengan Rasulullah hatinya nggak pernah lepas. Kunu ma'as-sadiqin kainuniyah daimatan la muaqqatatan, selama-lamanya. Enggak pernah lupa dengan guru. Karena kita enggak pernah lupa dengan guru, maka guru pun langsung bisa mengontrol muridnya. Karena Uwais Al-Qarni tidak pernah lupa dengan Rasulullah sekalipun jauh di Yaman. Kalau dia berangkat haji atau umroh tempat mikotnya di Yalamlam. Yalamlam itu 120 km dari Mekah. Maka ulama ada yang berpendapat, di antaranya Imam Ibnu Hajar, jika tidak bisa turun di Yalamlam maka bisa di Jeddah, karena Jeddah dengan Mekah jaraknya 120 km, Yalamlam ke Mekah 120 km. Kemudian ulama ada yang berkata, jika ngambil mikotnya di kapal, apakah betul Yalamlam mikot buat orang yang datang dari atas dari kapal? Sementara mikot yang ditunjuk diletakkan oleh Rasulullah Yalamlam, Zatu Irkin, Dzul Khulaifah, itu adalah mikot buat orang yang ada dari bawah, yang jalan di bawah atau dari laut. Sementara kalau diambil dari kapal Yalamlam, dari Yalamlam ke kapal itu berapa kilometer? Maka ulama Imam Ibnu Hajar lebih kepada aman di bawah saja di Jeddah, bukan membuat mikot baru, karena Jeddah dengan Mekah 120 km, Yalamlam ke Mekah 120 km. Kita nggak harus ngomong fikih kelamaan, kita ngomong thariqah aja udah bosan ngomong fikih mulu ya. Nah, kita ngomong thariqah, karena thariqah itu bahasanya ke hati. Cukuplah ngaji fikih kayak Bugni Muhtaj, Tufah, Sarqawi, kemudian Kulyubi, Amirah, I'anah, segala macam itu di pondok. Kita ngaji Abuya, dengan Abuya ngaji hati. Kunu ma'as-sadiqin. Nah, kunu ma'as-sadiqin kainunah. Maka Rasulullah pernah memberikan perintah kepada Abu Bakrin Siddiq, bahkan Sayyidina Umar, kalau kamu nanti melakukan ibadah haji, coba kamu tunggu sebelum mereka tawaf di Jabal Qubais, tanya yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Tanyain, padahal Rasulullah nggak pernah bertatap wajah secara langsung dengan Uwais Al-Qarni, tapi hati mereka selalu terikat. Sekalipun Rasulullah tadi nggak ada di Yaman atau Uwais Al-Qarni nggak ada di Madinah, ini adalah hati, karena hati kita lebih luas daripada jagat raya. Lebih luas hati kita, Pak, ketimbang dunia, karena hati kita bisa masuk ke akhirat. Dan hati sasaran pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah sasarannya hati. Karena hati lebih luas daripada alam dunia. Dunia ini terlalu kecil untuk ma'rifat, sementara hati lebih luas daripada dunia. Maka kalau kita tidak mendidik hati kita, kita yang akan dijajah oleh dunia. Hati menjadi sempit, padahal dunia sebenarnya adalah kecil. Kenapa orang hidupnya nyesek, ya sok adu pisama, napas aja susah? Karena hatinya yang luas dia isi dengan penyakit dunia. Yang namanya penyakit sekalipun kecil berbahaya. Bahkan penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang gak kelihatan. Kalau kayak gatal kelihatan, sementara untuk penyakit kanker paru,
itu membutuhkan alat, belum lagi bakteri-bakteri. Nah, dari sini kunu ma'as-shadiqin adalah al-adab. Kamu harus selalu berada beserta orang-orang yang shadiq. Yang shadiq tadi man la yata'abbad bimaqasidil atma. Kunu ma'as-shadiqin kainuniyah daimah. Seperti mursyid kita, setelah kita bertemu dengan mursyid, kemudian mursyid kita ada di rumah berkumpul dengan keluarganya, hati kita tetap harus ada hubungan dengan mursyid. Ini kainunah, kainuniyah daimah. Maka adab akan menghantarkan kita kepada bab, kepada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka memiliki adab yang baik. Dengan adab itulah kemudian para sahabat semangat ibadahnya bertambah. Dengan semangat ibadahnya bertambah, mereka sampai kepada ladzah. Dengan mendapatkan ladzah, kemudian mereka bisa musyahadah. Dengan musyahadah mereka bisa ma'rifah. Dengan bisa ma'rifat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka orang yang seperti ini tatkala meninggal itu memang udah nunggu. Meninggalnya macam-macam, dibunuh pun tidak apa-apa. Kayak Sayyidina Utsman dibunuh, tidak apa-apa. Memang ketentuannya sudah seperti itu. Kemudian bahkan ada yang diracuni, tidak apa-apa. Yang penting bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa meninggal hari Jumat sementara banyak perintah Allah yang kita tinggalkan? Lebih baik meninggal hari Rebo tapi tidak ada perintah Allah yang ditinggalkan. Betul enggak? Jumat betul fadilah, tapi kalau hari Jumat ada tadi sholat subuhnya kesiangan lalu meninggal, mimbabil aula, terlebih utama yang meninggal hari Jumat semua perintah Allah kita lakukan. Itu mimbabil aula. Sudah cakep, bajunya bagus, kemudian wangi, berangkat Jumat. Lah kalau meninggal hari Jumat enggak ibadah, itu seperti kambing pakai udeng-udeng, ya tetap aja kambing walaupun pakai sorban. Betul. Jadi jangan hari Jumatnya ibadahnya, meninggalnya di mana saja ndak apa-apa. Di rumah sakit, apa di rumah atau di masjid, di musola lagi zikir. Yang penting di saat kita meninggal kita mengucapkan la ilaha illallah. Buat apa meninggal di dalam masjid tapi lagi main HP, WA-WA-an? Lebih baik meninggal di rumah tapi lagi megang tasbih Allahu mimbabil aula. Lebih utama lagi kalau meninggal di masjid lagi baca Al-Quran. Ingin dah meninggal dalam baca Al-Quran? Meninggal lagi zikir Allahu Allah, ingin dah? Syaratnya gampang, istiqomah. Kalau kita ingin meninggal lagi baca Quran, baca Qurannya kudu rajin, insya Allah meninggal lagi baca. Kalau baca Qurannya Senin baca, Rebo kagak, kemudian Kemis baca, Jumat enggak, Sabtu baca, Minggu enggak, bisa aja lagi enggak baca meninggal. Tapi kalau kita istiqomah, fa insya Allah meninggalnya terhadap sesuatu yang kita istiqomahkan.
Bu ya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dainuniyah daimah. Kenapa Pak kita harus dainuniyah daimah? Ashabul Kahfi mendapatkan kecintaan dari Allah masuk ke dalam guha. Bayangkan ratusan tahun mereka berada di dalam guha tetapi dagingnya tidak hancur, balik-balikin oleh Allah, dan itu luar biasa. Kita masuk ke dalam hati guru harus seperti Ashabul Kahfi. Hati guru yang penuh dengan makrifat adalah guha untuk sampai kepada makrifat kepada Allah. Maka di saat kita masuk duduk yang baik seperti Ashabul Kahfi, Allah yang menggerakkan mereka masuk ke sana selamat daripada pemimpin pada saat itu yang tidak beriman kepada Allah dan hidup begitu lama di dalam tidurnya. Mereka bisa mendapatkan kasih sayang Allah masuk ke dalam guha. Apa yang ada di dalam guha adalah hakikat, guhanya adalah syariat. Maka syariat sebenarnya menjaga hakikat. Hakikat tanpa syariat untuk apa? Karena Ashabul Kahfi masuk ke dalam guha, Allah yang menyuruh untuk selamat daripada gangguan orang-orang yang tidak beriman. Yang dicari guha. Di dalam guha ada kasih sayang Allah, hakikat. Kenapa tidak dia duduk saja di luar, di latar, sehingga tidak masuk ke dalam guha? Karena lataran adalah syariat. Maka seseorang untuk masuk ke dalam hakikat harus melalui dinding syariat. Ibarat guha, syariat adalah dindingnya, hakikat rahasia di balik syariat. Hakikat rahasia di balik syariat. Maka jika ada thariqah yang tidak menegakkan syariat, dia adalah thariqah yang bohong. Dan jika ada syariat tapi tidak mengandung arti, syariat dilakukan tetapi tidak sampai kepada Allah, juga itu sesuatu yang sia-sia. Ashabul Kahfi masuk kedua-duanya, syariat ya hakikat. Coba kita lihat guru kita, sholat berjamaahnya saja saya yakin kita kalah menjaga syariat. Karena dengan syariat itulah hakikat akan terawat dengan rapih. Bahkan yang namanya guha terkena sinar dari timur nembus ke barat sedikit, ada sirkulasi udara. Atau orang hanya membanggakan syariat saja, membanggakan dinding guha saja, kalau di dalamnya itu banyak binatang buas, apa kita nggak bisa berlindung. Sementara guha yang dicari oleh Ashabul Kahfi adalah guha yang di dalamnya bersih daripada binatang buas. Binatang buas dan binatang yang berbisa adalah sandaran pemahaman i'tibar bahwa syariat belum cukup, sebab banyak orang yang melakukan syariat tapi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sholatnya rajin, syiriknya juga kuat. Sholatnya rajin, hasudnya nyampe tidur kagak hilang. Itu yang disebut ibadah, nggak ada nilainya. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat dalam kitab Futuhah.
Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, apabila Allahu Akbar keluar dari hati yang bersih, Pak, itu kan malaikat yang ada di pundak kita, itu kan ngejajar semua itu, sampai ya Allah, hambamu ini begitu mulianya. Allahu Akbar keluar cahaya, lalu pahala sholatnya diangkat oleh malaikat, tapi di pintu langit tertutup. Hai malaikat, kamu cuma melihat cahaya luarnya saja dari kalimat Allahu Akbar. Tahukah kamu bahwa si fulan ini masih ada sifat hasud kepada orang lain, maka sholat yang dia lakukan tidak berhak untuk aku terima. Tutup hai malaikat pintu langit. Untuk apa? Rumah luarnya bagus, catnya menarik, hiasan batu alamnya hebat, tatanan tamannya bagus, tapi tatkala kita masuk ternyata belum digentengin, nggak bisa menjaga kita dari hujan dan panas. Untuk apa? Syariatnya bagus membicarakan itu, kemudian hati dalamnya tidak dibersihkan. Padahal syariat akan terangkat apabila hatinya menjadi baik. Mukhlisina lahuddin fawailul lil. Cukup dalil itu pun. Nah, thariqah ini Bapak, saya lah ya, bukan orang yang ikhlas, tapi kita sedang belajar dan sedang mendekati orang-orang yang sedang mencari ikhlas. Kunu ma'as-shadiqin. Jangan tinggalkan. Jadi setelah kita berpisah dengan Buya, nanti ke rumah kita masing-masing, ya tetap Buya ada di depan. Yang seperti itu yang akan berhasil. Saya waktu ngaji kitab Takhrijul Arba'in ala Sulamainiyah fit tasawuf, ada 40 hadis yang menerangkan tentang tasawuf. Dalam riwayat hadis itu ada yang disebut Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, dan saya dapat musnid. Kalau kita tuh ngaji hadis dari guru kita dari mana sampai ke Rasulullah, ke Imam Tirmizi, itu sanad namanya. Kita malu sekali kalau ngaji begini Pak, ceramah, baca kitab Bukhari, kita baca langsung kita sampaikan. Sementara kita nggak dapat sanad hadis tuh malu. Jadi kalau kita baca hadis itu dari guru, kitabnya ini guru saya dulu belajar dengan guru. Kalau itu riwayat Imam Tirmizi sampai kepada Imam Tirmizi, itu adalah sanad. Karena tanpa sanad apapun tidak ada ruhnya. Itu yang membedakan para alim ulama. Kenapa mereka mulia? Karena memang ilmunya bersanad. Ilmu yang bersanad bagaikan anak yang bersanad maka dapat warisan. Anak yang tidak bersanad, anak angkat nggak boleh dapat warisan. Ilmu yang bersanad barokah, ada warisan dari para guru. Dan ilmu yang tidak bersanad, kita baca kitab Bukhari langsung kita sampaikan. Sementara kita tidak bersanad ilmunya, pintar sih tapi nggak barokah. Makanya ilmunya tadi kadang-kadang dikit-dikit jalahin orang, bikin gelisah, iya kan? Kemudian dikit-dikit kafir. Ya kalau yang Islam dikafirin, yang senyum orang kafir. Tuh orang Islam aja dikafirin, kita yang kafir nggak kafir nih. Bingung kan orang? Ini kafir yang mana? Orang sholat kok dikafirin. Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah kita belajar adab dari Buya. Kelamaan ini. Mari kita percepat aja. Kunu ma'as-shadiqin. Ada seorang ulama yang meriwayatkan hadis, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. Dia memiliki guru thariqah. Kunu ma'as-shadiqin. Dia selalu dekat dengan gurunya, menjadi pelayan gurunya. Karena dengan adab seseorang akan sampai kepada babillah, dengan adab seseorang akan sampai kepada robil arbab. Contoh Pak, dengan kita dekat begini, pada saat ini kita selamat dari maksiat, benar gak? Kita selamat dari maksiat ini karena kumpul, jangan salah. Bukan karena ilmu. Berapa banyak orang punya ilmu, tahu misalnya berzina haram, tapi tetap dia berzina karena tidak kumpul dengan orang-orang yang meninggalkan zina. Betul. Abadi kumpulnya begini udah alhamdulillah, nikmat gede, ni'matun azimah.
Kemudian Ibrahim, dia ini melayani gurunya butuh apa aja dia layani, gelasnya segala macam. Bahkan kalau ada istri gurunya ini ingin berangkat kemana gitu, bersilaturahmi ke saudaranya, ya diantar. Nah, suatu saat beliau Ibrahim ini ingin keluar sebentar, gurunya lagi zikir, Pak. Allah 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 Allah, lagi zikir. Itu nunggu sudah berjam-jam itu. Waktunya setelah duha. Akhirnya Ibrahim berkata kepada gurunya, Yai, saya mau keluar sebentar. Kalau Yai nanti butuh apa-apa sekarang, akan saya lakukan sekarang. Gurunya bilang begini, ya sudah Ibrahim, kalau kamu taat sama perintah, udah masuk ke sana, ke tanur. Tanur itu apa? Tempat membakar roti, tempat masak itu, nyalain api, tanur, hauk, ya, dapur. Udah kamu masuk aja ke dapur. Coba kita lihat. Ibrahim yang tidak ada kebencian dengan gurunya, tidak ada suudzon pada gurunya. Ini perintah gurunya. Yang dari sebelumnya saja Ibrahim ini tidak pernah tidak melakukan perintah gurunya. Maka tatkala beliau berkata, guru, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, masuk aja sana ke api. Diuji kecintaan murid kepada gurunya. Lalu bagaimana Syekh Ibrahim? Langsung dia datang ke tempat pembakaran roti yang tidak jauh dari pondok gurunya, masuk ke dalam. Orang kalau udah cinta dengan guru seperti itu, dia yakin gurunya nggak mungkin mencelakakan muridnya. Ada rahasia di balik ini. Kemudian gurunya tadi sedang zikir, muridnya Ibrahim disuruh masuk ke tanur. Tidak lama kemudian menjelang johor, gurunya bilang, Ibrahim mana murid saya? Saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Ibrahim, karena dia yang mencucikan baju saya, dia yang menteriskanya, dia yang menyediakan sendalnya. Mana Ibrahim? Gurunya lupa kalau Ibrahim tadi disuruh masuk ke dalam api, kena lagi zikir. Kemudian pengurus pondok bilang, Yai, Kiai, Ibrahim lagi ada di tempat api yang besar pembakaran roti. Kan yang nyuruh masuk tadi guru. Astagfirullahaladzim. Tanpa Ibrahim bingung, saya repot ini. Akhirnya ini semua santri mendatangi tempat pembakaran roti, dibuka langsung itu pintu roti yang terbuat dari besi. Tahukah Bapak Ibrahim lagi apa di dalam? Lagi zikir. Allah 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 Allah, seperti zikir gurunya. Maka jika kita cinta dengan guru sebenar-benarnya, hasya wa kalla an tahrika qalban fihi mahabbatal masyayikh, jauh dan tidak akan api bisa membakar hati yang sedang cinta dengan gurunya. Lalu kenapa kita masih terbakar? Karena cinta kita setengah-setengah. Kadang-kadang kagak ditanya guru, ngambek kok guru gak nanya saya ya. Padahal kita nggak mengerti rahasia di balik itu. Mungkin kalau Anda jadi cerita tadi, nggak mungkin Anda akan masuk ke dalam api. Dianggap apa? Ya guru nyuruh saya masuk ke dalam api. Masih ada suudzon. Maka Ibrahim dari situ langsung wusul ila babil arbab, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatnya kepada Allah karena taat kepada gurunya. Al-adab. Ini setelah saya jalan-jalan panjang, saya thariqah ini Pak, bukan hanya di Pulau Sumatera, Jawa, sudah semua Jawa Tengah, Jawa Timur, udah berkunjung semua, bahkan mursyid-mursyid sekarang yang ada, apalagi kalau kayak Banten ya, dan juga di Kalimantan. Saya banyak teman sama thariqah, saya lihat kenapa sekarang para muridin thariqahnya pada jarang naik. Akhlaknya, dia sangka dengan banyak berzikir akan sampai. Tidak akan kalau Anda tidak punya akhlak ke guru Anda. Kenapa? Kalau Anda ingin selamat daripada panas dan dingin, masuklah ke dalam guha. Guha itu adalah
qulubul masyayikh. Baru bisa baca kitab segitu aja udah dentang. Padahal di atas langit ada langit. Mari kita lihat Imam Syafi'i. Kita madhab Syafi'i. Apa kata Imam Muna As-Syafi'i di dalam Diwan As-Syafi'i? Ta'allamtul ilma 18 sanah wa ta'allamtul adab sanatain ya laitahuma bil aqs. Saya belajar ilmu 18 tahun dan belajar adab 2 tahun. Ya Allah, coba aja kalau dibalik, saya belajar adab 18 tahun, 2 tahun saya belajar fikih. Itu Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Saya belajar fikih 18 tahun, adab 2 tahun. Kalau saja dibalik, karena Imamuna As-Syafi'i merasakan nikmat ilmunya barokah karena dia belajar adab. Lalu kenapa orang sekarang mengaku madhab Imam Syafi'i, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Imamuna As-Syafi'i? Imamuna As-Syafi'i waktu belajar di dalam Diwan As-Syafi'i, waktu belajar dengan Imam Malik, kudanya Imam Malik kotor, yang belakang kudanya, dan itu kuda kesayangan Imam Malik, langsung dicuci sama Imamuna As-Syafi'i. Kenapa? Saya ingin mendapatkan kecintaan guru saya Imam Malik. Jadi ingin bikin guru senang tuh bagaimana? Wa hadza al-musamma bil adab wal adab mas'alatun syarifah. Tanpa adab, coba. Kalau orang Indonesia semuanya pinter gitu, tapi nggak punya akhlak, kira-kira Pak Kapolresta rusak nggak negara? Rusak. Semakin pinter, semakin pandai ngatain orang. Lalu kenapa orang-orang yang bodoh, dan bodoh dalam arti biasa-biasa ilmunya, banyak yang menjadi wali dari zaman dulu? Karena di saat orang bodoh dia tidak sombong, di saat dia tidak sombong akhlaknya bagus, di saat akhlaknya bagus dia akan disukai oleh gurunya, di saat dia disukai oleh gurunya, nur gurunya langsung mentransfer masuk ke dalam hati muridnya. Inilah makna Imam Syafi'i. Saya belajar 18 tahun, 2 tahun belajar adab. Kalau dibalik seperti apa? Karena 2 tahun dengan benar-benar beliau begitu mulia, sampai madhabnya, pendapatnya selalu di mana-mana ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Jadi Pak, kalau benar kita cinta sama guru begitu, suruh masuk kan. Terus kedua, ada seorang mursyid sedang dilayani sama murid kesayangannya. Kemudian gurunya ini lagi sakit emah. Kemudian mengeluarkan koek ya, muntah. Kemudian bagaimana? Si murid itu ingin membersihkan muntahnya itu, ya. Kemudian ada satu murid bilang, nggak harus saya aja karena saya cinta kepada guru, kata murid yang lainnya. Sementara murid yang betul-betul dipercaya, dia baru siap-siap untuk membersihkan. Kemudian ada murid yang berkata yang lain, biar saya aja karena saya cinta guru, kata guru. Kamu betul cinta sama saya? Si murid bilang nih, yang tadi nomor 2 itu, iya saya cinta dengan guru dengan sebenar-benarnya. Betul, jangan bohong. Betul guru, kalau kamu betul-betul cinta kepada saya, coba bersihkan kotoran saya dengan tanganmu, jangan pakai lap. Si murid mikir, bagaimana ini? Kemudian muridnya yang satu lagi yang benar-benar, ya kamu saja yang membersihkan. Lalu dibersihkan dengan tangannya, Pak. Itu kotoran tadi bukan lagi ditaruh di tempat, bahkan dia kantongin ke dalam kantongnya. Karena di mata dia itu kagak bau dan bukan kotoran, di mata dia minyak misik itu, Pak. Sesuatu yang najis di saat orang cinta itu bisa dirubah menjadi tidak najis. Tapi kalau orang hatinya kotor, ya najis hadirin. Di saat orang hatinya bersih, maka di mata muridnya tadi itu biasa saja, kayak dia mengambil minyak misik, masukin. Itu kecintaan yang sudah mendapatkan karomah. Itulah tujuan kita masuk thariqah. Dan yang kedua, ya, untuk sampai kepada babillah adalah zikir, banyak berzikir. Ana ma'abdi
inda dzakaroni, hadis qudsi, aku beserta hambaku yang menyebut namaku. Maka kalau kita ingin tahu Allah sedang menyebut nama saya, tidak ya? Gampang, kita sedang menyebut nama Allah, enggak. Jika kita sedang menyebut nama Allah, Allah lagi menyebut nama kita. Liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Maka di dalam hadis diterangkan, laula may yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli al-ardi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam kitab Taurat. Hai Musa, laula may yaqulu la ilaha illallah, jika saja tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la sallattu jahannama ala ahli al-ardi, maka neraka jahanam ini akan aku kuasakan buat ahli neraka, ahli dunia. Neraka jahanam ini akan aku tumpahkan ke atas bumi. Jika di atas bumi tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu dalam kitab Taurat. Maka Nabi Musa memerintahkan umatnya supaya memperbanyak zikir. Laula may yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli al-ard. Maka Ratib Seribe adalah dalam upaya supaya negara kita menjadi aman dan tentram, jauh daripada musibah, bala dan bencana. Kalaupun turun juga longsor segala macam, tetap pahalanya besar, karena di saat seseorang beribadah kepada Allah lalu terkena sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah musibah, dan musibah di dalamnya ada pahala, karena bencana dan segalanya adalah itu sudah ketentuan dari Allah. Sementara zikir harus ada keinginan kita untuk menuju Allah. Maka Ratib Seribe membawa kita untuk berada dalam satu tempat yang aman. Ini masuk di pondok ini kan kita tenang. Wajah-wajah bapak ini kan semuanya ibu-ibu, coba dah kan enak-enak banget dilihat ini. Kenapa? Menunggu nanti Ratib Seribe. Dan ini penting. Kenapa Pak? Al-ain, mata itu ada dua. Ainul khabisah wa ainul karomah. Ada mata yang didasari oleh hati yang jelek, dan ada mata pandangannya yang didasari oleh hati yang baik. Kalau kita mempercayai bahwa hati niat yang jelek itu bisa ada di dalam mata seseorang dan bisa mempengaruhi orang lain, kayak tukang sihir, tukang hipnotis, orang lain dipandang oleh mata dia, disorot tukang sihir, lalu orang menjadi terpengaruh. Loh, kalau mata yang khabisah, mata yang jelek itu bisa mempengaruhi orang lain, lalu bagaimana dengan mata orang-orang yang baik? Karena hati adalah kuburan, yang baik dan buruk ada di dalam hati. Kalau ingin tahu kuburan baik dan buruk, ya hati kita. Di saat hati kita benci dengan seseorang, matanya lihat. Makanya Rasulullah bisa mengatakan, kalau kamu marah itu coba wudhu, karena wudhu mematikan setan. Karena orang di saat marah dengan kita, matanya kelihatan, dan mata adalah jendela mata hati. Lah, kalau mata yang jahat bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, lalu bagaimana dengan mata orang yang sholih, yang dia selalu berzikir kepada Allah? Tatkala memandang kita, dia senyum. Nah, disinilah yang saya maksud tadi. Memandang guru dan dipandang guru itu enak, karena pandangan guru kepada muridnya di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Jika guru penuh kasih sayang kepada muridnya, lalu guru melirik muridnya, bayangkan itu pandangan karomah, pandangan kasih sayang. Nah, orang sekarang butuh guru yang di saat dia duduk di depannya, gurunya melirik, lirikannya penuh dengan kasih sayang. Apakah kita butuh? Jangankan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh lirikan malaikat Jibril. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu syadidul quwa ay Jibril.
Nabi Yuna Muhammad allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang hebat. Kata Imam Qurtubi, allamahu syadidul quwa ay allamahu syadidul asbab, syadidul asbab wa Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad butuh lirikan malaikat Jibril, karena Jibril di saat melirik Rasulullah penuh dengan kasih sayang, sehingga tatkala Rasulullah meninggal yang dicari adalah Jibril. Jibril mana? Hai Mikail, Jibril mana? Lalu kalau kita nggak punya guru, kita khawatir nanti di tengah jalan kita dilirik oleh orang-orang yang membenci kita. Maka kadang-kadang kita suka membenci orang yang kita benci. Bener nggak? Jadi kalau kita ingin nyari musuh gampang, pelototin aja orang di tengah jalan. Pada saat itu akan terjadi permusuhan. Betul. Karena lirikannya penuh dengan kebencian, lalu kebencian kita pun akan menandingi kebencian itu. Kita butuh guru yang di saat dia melirik didasari oleh kasih sayang, dan itu ada di sini, mujalasah. Mudah-mudahan segini ya, udah setengah 12, ada manfaatnya. Ayo kita zikir aja nggak cukup. Adab, karena adab akan sampai kepada pintu, dan adab akan sampai masuk ke dalam. Adab akan sampai kepada pintu guha, adab akan sampai masuk ke dalam pintu guha. Adab akan sampai kepada pintu ma'rifat, dan adab akan menghantarkan kita sampai kepada hakikatul ma'rifat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya katakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis fahayyina rabbana bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Kiai Haji Zain Muji yang telah memberikan nasihat begitu indah kepada kita. Semoga dapat kita mengamalkan dalam bermanfaat. Selanjutnya